Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Firman Haris. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya cahaya. Bahkan sudah sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu fungsi terbesar cahaya yaitu dapat membantu kita dalam menerangi kegelapan. Nah, di video ini saya akan menyajikan beberapa percobaan sederhana yang berkaitan tentang cahaya. Nah, percobaan-percobaan ini pun dapat teman-teman coba juga di rumah. Nah, saya berharap dari percobaan-percobaan tersebut dapat membantu teman-teman lebih mudah lagi dalam memahami mengenai masalah cahaya. So, check it out! Nah, sebelum kita lanjut ke percobaannya, alangkah baiknya nih, kita belajar sedikit mengenai teorinya. Yang pertama itu ada perbedaan antara pemantulan dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya yaitu peristiwa pembelokan arah cahaya karena mengenai suatu permukaan bidang pantul, yang mana komponennya terdiri dari 3 macam, yaitu ada sudut datang, sudut pantul, dan garis normal. Sedangkan pada pembiasan cahaya, yaitu peristiwa pembelokan arah cahaya karena melewati suatu medium dengan indeks bias yang berbeda, atau kerapatan optik suatu medium. Nah, yang bisa kita ingat ialah bahwasanya persamaan antara pemantulan dan pembiasan itu ialah merupakan sama-sama pembelokan arah cahaya. Namun yang menjadi perbedaannya ialah pemantulan karena mengenai suatu permukaan bidang pantul, sedangkan pada pembiasan yaitu karena melewati suatu medium dengan indeks bias yang berbeda. Terus yang menjadi kunci ialah pada pemantulan itu besar sudut datang dan sudut pantul yang terbentuk itu besarnya sama. Sedangkan pada pembiasan besar sudut bias yang terbentuk itu bisa saja lebih besar atau lebih kecil jikalau dibandingkan dengan sudut datangnya. Nah, ini tergantung dari mediumnya. Terus yang kedua, ada perbedaan antara cahaya polikromatik dan cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik ialah cahaya yang terdiri dari satu macam warna dan panjang gelombang saja. Nah, itu bisa saja warna merah, jingga, kuning, biru, dan lain sebagainya. Sedangkan cahaya polikromatik ialah cahaya yang terdiri dari berbagai macam warna dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, cahaya polikromatik itu ya cahaya warna putih. Baik, sekarang kita lanjut ke percobaan-percobaannya. Percobaan pertama yaitu pensil patah. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini yaitu sebuah pensil dan segelas air. Nah, di sini ketika kita meletakkan pensil ke dalam gelas, gelasnya harus bening ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya pensil ini akan nampak patah. Mungkin seperti ini lebih jelas teman-teman. Teman-teman dapat melihat bahwasanya pensil ini nampak patah di dalam air dan tidak tersambung. Nah, ini karena adanya proses pembiasan cahaya. Ingat lagi, definisi yang disebutkan di awal tadi bahwasanya pembiasan cahaya terjadi karena melewati 2 buah medium dengan kerapatan medium yang berbeda, indeks bias yang berbeda, yaitu udara dan air. Oke teman-teman, kita lanjut ke percobaan yang kedua yaitu panah terbalik. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu sebuah kertas dan spidol. Terus ada 2 buah gelas, yang satunya kosong dan yang satunya itu diisi air. Nah, terus langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggambar 2 buah panah pada kertas ini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal mengatur posisinya pada gelas yang berisi air dan kita bandingkan pada gelas yang kosong. Pertama pada gelas yang kosong dengan jarak seperti ini. Terus pada gelas yang berisi air, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwa dalam keadaan gelas kosong atau tidak berisi air, maka tanda panah tidak akan ada perubahan atau gambarnya akan nampak sama saja dengan yang ada di kertas. Namun ketika kita menggunakan gelas yang berisi air, maka tanda panah akan nampak terbalik atau berlawanan arah dari yang ada di kertas. Nah, ini disebabkan karena pada keadaan gelas tidak berisi air, maka tanda panah tidak akan berubah karena bahan gelas tersebut merupakan benda bening yang dapat ditembus oleh cahaya. Tapi dengan adanya air di dalam gelas, maka air akan bertindak sebagaimana lensa cembung yang menghasilkan bayangan terbalik
jika dilihat pada jarak di luar titik fokusnya. Selain itu, yang mempengaruhinya ialah bentuk gelasnya yang berbentuk lingkaran, yang menyerupai bentuk lensa cembung jika kita lihat dari atas, yakni oval. Jadi jikalau gelasnya berbentuk persegi atau selain lingkaran, maka itu tidak akan berpengaruh ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke percobaan yang ketiga teman-teman, yaitu koin menghilang. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu di sini sebuah koin, terus 2 buah gelas, yang satu kosong dan yang satu diisi dengan air. Nah, langkahnya yaitu pertama kita tutup koin ini dengan gelas yang kosong. Nah, teman-teman bisa melihat koinnya ini masih nampak. Setelah itu kita tumpahkan air dari gelas ini ke gelas yang menutup koin. Nah, teman-teman bisa melihat bahwasanya koin itu menghilang, nampak menghilang jikalau kita melihat dari sisi ini. Tapi jikalau kita melihat dari sisi atas, bahwa koin masih nampak ada dan tidak berpindah tempat. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ini disebabkan karena adanya peristiwa pembiasan cahaya, sama seperti percobaan pertama tadi. Oke teman-teman, kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya, yaitu membuat pelangi. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini yaitu air, wadah, cermin, dan senter. Nah, di sini karena saya tidak punya senter, di sini saya hanya menggunakan senter dari smartphone saja, ponsel. Langkah pertama, kita posisikan wadah dan cermin. Kita letakkan cermin dalam posisi miring ke dalam wadah. Selanjutnya kita isi wadah ini dengan menggunakan air. Dan setelah itu kita arahkan dan atur posisi senter menyesuaikan cermin yang ada di dalam wadah. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka teman-teman dapat mengatur ruangan dalam keadaan gelap dan menggunakan layar berwarna putih. Nah, di sini teman-teman dapat melihat peristiwa pembiasan cahaya yang menghasilkan warna-warna pelangi. Nah, peristiwa ini juga biasa disebut dengan peristiwa dispersi cahaya, yaitu peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik melalui pembiasan cahaya. Dan ini pun dapat terjadi sebaliknya, dari cahaya-cahaya monokromatik kita satukan menjadi cahaya polikromatik. Baik, sekarang kita ke percobaan yang terakhir teman-teman, yaitu membuat cakram warna. Nah, ini mungkin sedikit kebalikan dari percobaan yang sebelumnya, yaitu yang pelangi. Di sini kita akan menjadikan cahaya-cahaya monokromatik menjadi nampak cahaya polikromatik. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada kardus, 2 buah lingkaran dengan 7 warna yang berbeda. Ini adalah warna pelangi teman-teman. Gambarnya ini dapat kalian cari di internet. Terus gunting, tali, dan juga lem. Nah, lem yang pertama kita gunting kedua buah lingkaran ini. Setelah jadi kita lem di kardus. Kita gunting kardusnya. Dan kita tempelkan cakram warna yang satunya lagi di sebelah.
Setelah jadi kurang lebih seperti ini, kemudian kita pasang talinya. Dan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Sekarang warnanya. Nah, ketika mencobanya, kita putar. Nah, kita dapat melihat ketika kita memutarnya, cakram akan nampak seolah-olah berwarna putih, yaitu warna cahaya polikromatik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya berharap dari percobaan-percobaan tadi dapat lebih membuka wawasan teman-teman tentang fisika. Bahwa fisika itu bukan hanya sekedar berhitung, namun ada banyak percobaan-percobaan di sekitar kita tentang fisika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ingat, jangan lupa untuk selalu belajar. Like dan share video ini jika memang bermanfaat. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.